Kita ke informasi mancanegara, saudara. Pendukung loyal Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerobos masuk dan menduduki gedung Kongres US Capitol pada Rabu waktu setempat. Aksi rusuh ini terjadi saat para anggota Kongres akan mengesahkan hasil pemilihan presiden yang dimenangkan Joe Biden. Massa yang berkumpul di depan Capitol Hill semakin bertambah. Mereka memaksa menerobos masuk gedung Kongres. Massa memprotes kekalahan Trump pada pemilu presiden Amerika Serikat. Akibat aksi rusuh ini, saudara, Kongres pengesahan kemenangan Joe Biden pada Pilpres Amerika Serikat dihentikan sementara. Anggota parlemen dilarikan ke tempat yang lebih aman. Saat massa mencoba menerobos masuk ke dalam gedung Kongres, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang tidak diketahui sumbernya. Tembakan itu mengenai seorang perempuan yang berada di kerumunan massa. Perempuan itu tewas setelah ditolong polisi. Identitas korban dan pelaku penembakan tengah diusut polisi. Polisi menyatakan 4 orang tewas dalam aksi pendudukan gedung Kongres Amerika Serikat. Korban tewas termasuk 1 perempuan yang tertembak di dalam gedung dan 3 orang lainnya tewas karena terluka parah. Sementara 14 anggota polisi terluka dalam aksi protes itu. Polisi sempat menyatakan gedung Kongres aman pada Rabu malam atau 4 jam setelah pendukung Trump menduduki Capitol Hill. Meski pendukung Trump masih banyak yang bertahan di sekitar gedung, polisi dibekali gas air mata untuk mengusir pendukung Trump dari halaman gedung Kongres sebelum jam malam diberlakukan. Nyusul kerusuhan di gedung Kongres, kepolisian Washington DC memberlakukan jam malam di sekitar gedung Kongres. Ratusan polisi berjaga di bagian timur gedung untuk menyisir pendukung Trump yang masih bertahan. Situasi darurat di Washington DC ini akan berlaku hingga 15 hari ke depan untuk memastikan keamanan pelantikan Joe Biden dan Kamala Harris sebagai presiden dan wakil presiden Amerika Serikat. Presiden Donald Trump dalam sebuah pesan video meminta pendukungnya segera meninggalkan gedung Kongres. Meski demikian, Trump terus melancarkan tuduhan kebohongan dalam proses pemilihan presiden. Video ini dikeluarkan lebih dari 2 jam setelah pengunjuk rasa menyerbu gedung Kongres. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us, from me, from you, from our country. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. Untuk pertama kalinya, Twitter menangguhkan akun Presiden Donald Trump selama 12 jam pada hari Rabu waktu Amerika Serikat. Penangguhan ini dilakukan karena Donald Trump berulang kali mengunggah tuduhan tak berdasar soal kecurangan proses pemilu setelah pendukungnya menyerbu gedung Kongres. Twitter mengancam akun Trump akan ditangguhkan selamanya jika Trump melakukan pelanggaran lagi. Setelah diserbu pendukung Trump, Senat Amerika Serikat kembali melanjutkan proses pengesahan kemenangan Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden.
Setelah mendapat 2 kemenangan di negara bagian Georgia, Partai Demokrat akan menguasai Senat, DPR, dan Gedung Putih untuk pertama kalinya sejak 2009. Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden menanggapi aksi pendukung Trump di Capitol Hill dengan menyebutnya sebagai sebuah pemberontakan. Dari Wilmington, Delaware, Biden menyerukan agar Trump muncul ke publik dan meminta seluruh pendukungnya untuk menghentikan aksi di ibu kota. I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution and demand an end to this siege, to storm the Capitol, to smash windows, to occupy offices, the floor of the United States Senate, rummaging through desks, on the Capitol, on the House of Representatives, threatening the safety of duly elected officials. It's not protest, it's insurrection. The world's watching. Like so many other Americans, I am genuinely shocked and saddened that our nation, so long the beacon of light and hope for democracy, has come to such a dark moment.